apakah 5 pangkat 2N ditambah 3N dikurangi 1 habis dibagi 9? Nah, kita buktikan. Bukti. Langkah yang pertama apa? Untuk N sama dengan 1. Ya, semua N-nya kita ubah atau kita substitusikan menjadi 1. 5 pangkat 2 kali 1 ditambah 3 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 25 ditambah 3 dikurangi 1 sama dengan 27. Benar bahwa 27 itu habis dibagi 9. Betul kan? 27 dibagi 9 sama dengan 3. Ada sisanya enggak? Enggak ada. Nah, itu yang dimaksud habis dibagi oleh 9. Kalau misalkan 28 dibagi dengan 9, ini kan enggak habis, ya. Ini 3 kali 9 27, dia bersisa. Nah, inilah sisanya. Maka dia tidak dikatakan habis. Habis di sini yang dimaksud adalah dia tidak bersisa sama sekali. Bukan berarti hasilnya 0, bukan. Bukan di sininya 0 benar-benar habis, bukan. Maka 36 juga habis dibagi 9 enggak? Habis ya. Ya, karena dia tidak bersisa sama sekali. Nah, itulah definisinya dari habis dibagi. Oke. Langkah yang pertama ini benar. Kemudian langkah yang kedua, N sama dengan K. Maka N-nya kita substitusikan menjadi K. 5 pangkat 2 kali K ditambah 3 kali K dikurangi 1. Nah, ini sebuah hipotesis. Hipotesis itu artinya ya, ini akan kita buktikan. Bisa benar, bisa salah. Maka 5 pangkat 2K ditambah 3K dikurangi 1, ini kita hipotesiskan bahwa dia adalah benar dibagi 9. Maka ini di sini saya tuliskan 9A gitu ya. Di mana untuk A itu elemen bilangan asli. Oke. Artinya A itu bilangan asli. Bilangan asli kan mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya kan, sampai tahingga gitu kan. Sampai tahingga. Nah, artinya apabila 9 dikali 1, 9. Habis kan dibagi 9. 9 dibagi 5, 45. Dia juga habis dibagi 9. Nah, maka ini di sini saya tuliskan 9A. 9A di mana A elemen bilangan asli. Oke, itu hipotesis yang akan kita buktikan. Selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga. Gimana untuk langkah ketiga? Gimana? N sama dengan K plus 1. Ya, kita akan membuktikan di mana N sama dengan K plus 1. Maka ini menjadi 5 pangkat 2 kali K plus 1 ditambah dengan 3 kali K plus 1 dikurangi 1. Oke, jelas ya seperti ini ya. Ini hanya menggunakan metode substitusi. Kalian ubah aja N-nya ke dalam bentuk K plus 1. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita operasikan. Ini menggunakan sifat eksponen. Ini ya, eksponennya. Ini kita kalikan dulu nih. Perkalian pelangi nama terkenalnya. Berarti 5 pangkat 2 kali K. 5 pangkat 2K ditambah 2 kali 1. Ditambah 2. Ya. Ditambah 3 kali K. 3K ditambah 3 dikurangi 1. Oke, jelas sampai sini? Jelas, Pak. Oke, kemudian
ini kita menggunakan sifat eksponen, di mana apabila A pangkat M dikali dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, di sini ada bilangan pangkat yang operasinya penjumlahan. Ya, maka bentuk itu saya ubah menjadi 5 pangkat 2K dikalikan dengan 5 pangkat 2. Oke? Halo? Oke ya? Iya, Pak. Ya. Iya, Jadi Pak. ya menggunakan bentuk ini. 2K-nya itu ibaratkan M, 2-nya itu N. Nah, maka saya ubah menjadi A pangkat M, A pangkat N. Seperti itu. Ditambah 3K ditambah ini tidak saya operasikan dulu karena apa? Karena kebutuhan kita ini di sini ada min satunya nih. Kebutuhan kita bentuk dari langkah ketiga ini hampir mirip dengan bentuk dari langkah kedua. Maka tetap saya tulis ditambah 3 dikurangi 1. Oke, seperti ini. Maka menjadi 25 kali 5 pangkat 2K ditambah 3K ditambah 3 dikurangi 1. Oke, kalau sudah sampai sini, ini merupakan satu kesatuan kan? Karena perkalian dia bentuknya. Saya menggunakan konsep 25P itu sama dengan 24P ditambah P. Betul nggak? Betul, Pak. Betul, Ya, Pak. jadi ini saya jabarkan 25P itu 24P ditambah P. Nah, dari situlah kemudian saya terapkan di soal 25 kali 5 pangkat 2K. 5 pangkat 2K ini kita ibaratkan sebagai P. Nah, maka bentuknya menjadi 24 kali 5 pangkat 2K ya, ditambah dengan 5 pangkat 2K. Jelas sampai sini? Sama nggak bentuknya dengan yang konsep tadi saya jelaskan ini? Ya, Tidak terlalu jelas, Pak. Saya masih belum mengerti. Oke, masih belum ngerti. Ini saya tuliskan bahwa P-nya itu sama dengan 5 pangkat 2K. P-nya sama dengan 5 pangkat 2K. Ya, maka pada saat 25P itu sama dengan 24P ditambah P. Nah, kita kembalikan lagi. P-nya siapa tadi? P-nya merupakan 5 pangkat 2K. Berarti menjadi 24 kali 5 pangkat 2K. Oke? Ditambah P. P-nya siapa? 5 pangkat 2K. Oke, jelas? Iya, Pak, jelas. Iya, Pak, jelas, Pak. Jadi menggunakan konsep yang ada di sebelah kiri ini ya, maka terbentuklah yang seperti di sebelah kanan ini. Jadi saya ulangi, ini seringkali saya ulangi nih kalimat ini. Matematika itu banyak sekali bentuk yang berbeda, tapi padahal nilainya sama. Nah, ini saya nggak mengubah nilai ini. Saya hanya mengubah bentuk saja. Dari 25 kali 5 pangkat 2K menjadi 24 kali 5 pangkat 2K ditambah 5 pangkat 2K. Selanjutnya yang belakang ini kita lanjutkan karena tidak dioperasikan kan. 3K ditambah 3 dikurangi 1 sama dengan, nah, saya tulis dulu yang menyerupai dengan langkah kedua. Langkah keduanya tadi apa? Ini kan 5 pangkat 2K ditambah 3K dikurangi 1. Sisanya
ditambah 24 ditambah 3, ya kan? Ditambah 24 kali 5 pangkat 2K ditambah 3. Oke, ada yang sudah menyerupai dengan langkah kedua ya. Itu artinya apabila bentuk di langkah ketiga bisa menyerupai dengan bentuk di langkah kedua, maka itu terbukti benar. Ini kan yang sama kan? Tuh. Jadi ini saya ubah menjadi 9A ditambah ini 3 saya tulis dulu ya karena biar penjumlahan semua. Ditambah 3 ditambah 24 kali 5 pangkat 2K. Seperti ini. Oh, ini ada 9A-nya, berarti terbukti bahwa 5 pangkat 2N ditambah 3N dikurangi 1 itu habis dibagi 9. Terbukti habis dibagi 9. Ini cara yang pertama. Apa ada cara yang kedua? Ada. Bentar, saya tulis di sebelahnya. Oke, untuk cara yang pertama ada pertanyaan? Ada pertanyaan untuk cara yang pertama? Luar biasa ini, sepertinya nggak ada pertanyaan ya. Udah paham semuanya ya? Halo? Paham semua ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Iya, selalu saya kasih ruang, selalu saya kasih kesempatan untuk bertanya. Jadi nanti tanyanya jangan pas mau ujian aja. Saya kasih kesempatan bertanya dari sekarang. Kalau masih bingung silakan ditanyakan. Oke, itu tadi untuk cara yang pertama. Lalu untuk cara yang kedua, nih cara duanya, kita mulai dari langkah yang ketiga ya. Langkah yang pertamanya sama, langkah yang keduanya pun sama. Kita mulai membuktikan dari langkah yang ketiga. Waalaikumsalam. Oke, untuk langkah yang ketiga sama, kita membuktikan di mana N sama dengan K ditambah 1. Maka bentuknya berubah menjadi 5 pangkat 2 kali K plus 1 ditambah 3 kali K plus 1 dikurangi 1. Kemudian 5 pangkat 2K ditambah 2 masih sama ya, sampai sini kayak tadi kayak cara pertama. 3K ditambah 3 dikurangi 1 sama dengan 5 pangkat 2K dikali 5 pangkat 2. Ini menggunakan sifat eksponen, masih sama seperti cara yang pertama tadi. Ditambah dengan 3K ditambah, nah ini saya operasikan nih, ditambah 2. Nah, kalian perhatikan di sini ada bentuk 5 pangkat 2K. Ya, ada bentuk 5 pangkat 2K, maka bentuk itu akan saya peroleh dari langkah kedua, di mana 5 pangkat 2K sama dengan, nah semua ini saya pindah ruas ya, saya pindah ruaskan, maka menjadi 9A dikurangi 3K ditambah 1. Seperti itu. Oke? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, maka kita ubah ke dalam bentuk itu. 5 pangkat 2K-nya menjadi 9A dikurangi 3K ditambah 1. Benar ya? Iya, Pak. Oke. Iya, benar. Dikali dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25 ditambah 3K ditambah 2.
Selanjutnya kita operasikan lagi 9A dikali dengan 25. Nah, ini nggak perlu kita operasikan karena nanti tujuan kita ke depannya, ke langkah berikutnya adalah 9 ini akan kita keluarkan. Berarti ini saya tulis aja 25 dikali 9A ya. Selanjutnya 25 dikali min 3K. Min 75K. Oke. Terus 25 dikali 1 ditambah 25 ditambah 3K ditambah 2. Oke. Lalu kita operasikan lagi yang sejenis 25 kali 9A dikurangi 75 negatif 75 ditambah 3K 75K ditambah negatif 75K ditambah 3K berarti 78 negatif 72 ya. Iya, utang 75, bayarnya 3, berarti masih utang 72. Begitu ya. Maka ini menjadi negatif 72K ditambah 25 tambah 2 ditambah 27. Ini saya tulis bawah masih kelihatan? Masih. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Oke, Pak. berarti sama dengan 9-nya saya keluarkan. Ya. 9-nya saya keluarkan ya, menggunakan sifat distributif ya. Kemudian dikali dengan 25A dikurangi 9 kali berapa biar hasilnya 72? 9 8 ya. kali 8, Pak. Oke, berarti ini 8K. 8K ditambah 27 bagi 9. 3. Oke, seperti ini ya. Nah, 9 kali 25A di mana 25A min 8K ditambah 3 apabila ini saya asumsikan, saya misalkan sebagai bilangan natural, maka dia terbukti bahwa 9 kali 25A min 8K ditambah 3 itu habis dibagi 9. Nah, terbukti habis dibagi 9. Oke. Jadi seperti itu untuk cara yang kedua. Gampangan mana? Cara pertama apa cara yang kedua? Gak ada yang gampang, Pak, susah semua. Ya kalau Betul. ya nggak usah belajar. Ya kalau nggak usah belajar, seberat-beratnya beban itu nggak akan terasa berat apabila tidak dikerjakan. Ya sesulit-sulitnya tugas nggak akan terasa sulit apabila tidak dikerjakan juga. Terserah kalian mau mengusahakan, mau mempelajari atau enggak. Nah, akan kembali ke kalian, ke diri kalian masing-masing. Oke, jadi itu untuk dua cara dan ini masih banyak lagi jenis soalnya. Oke, dari kedua cara ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak, itu mengapa 25A-nya tidak dibagi? Apakah tidak bisa? 25A-nya tidak dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 9. Dibagi 9. Yang 9-nya dipindah ruaskan. Yang paling bawah tuh. Yang ini. Ya. Ya, ini kan Ya, bentuk ini bentuk Ya, dari 25 kali 9A. Boleh kalau misalkan kita mau menghitung dari awal 25 kali 9A kita hitung dulu. Ya, ini saya tuliskan di atas sana ya. Misalkan kita kalikan tuh 25 kali 9A berapa?
225A gitu kan. Kemudian negatif 72K ditambah 27. Nah kan bentuknya seperti ini apabila kita operasikan semua. Nah lalu kita distributifkan, kita keluarkan. Berapa yang kita keluarkan? Ya 9, karena tujuan kita adalah akan membuktikan bahwa dia itu habis dibagi 9. Nah, maka 9 saya keluarkan. Oke. Kali berapa? Biar hasilnya 225. 25. 25. Gitu kan? Dikurangi 72 dibagi 9. 8K ditambah 3. Seperti ini. Ini artinya ini bentuk dari perkalian, sama seperti yang tadi saya tuliskan. Apabila 9A di mana A-nya elemen bilangan natural, maka A-nya akan diisi berapapun terserah. Mau diisi 9 kayak mau diisi 10, mau diisi tak hingga, pasti mereka habis dibagi 9 karena A-nya merupakan elemen bilangan natural. Sama seperti ini. Ini mau berapapun ini nggak berpengaruh. Karena di sininya udah ada 9. Maka dia terbukti bahwa dia habis dibagi 9. Paham nggak maksudnya? Iya Pak, ngerti Pak. Ngerti ya? Oke. Pak. Iya, jadi karena 9 kali bla bla bla. Ini mau diisi berapapun terserah kamu. Pasti bilangan ini habis dibagi 9. Udah jelas-jelas ada 9-nya kalau di depan. Gitu. Ya. Oke, jadi itu untuk satu soal saja. Itu udah ada 2 halaman ya. Kita gunakan 2 cara. Kemudian untuk pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi baru, yaitu program linier. Tapi sebelumnya akan saya berikan tugas dulu untuk soal yang menyerupai dengan apa yang saya jelaskan barusan. Ini soalnya. Oke, silakan nanti boleh kalian screenshot aja. Dari nomor 1 sampai nomor 5 saja. Wait. Oke, silakan boleh kalian screenshot. Jadi ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Nomor 1 kepotong soalnya. Nomor 1 kepotong. Oke, sudah? Mantul ya. Coba. Oke ya. Sudah Pak. Oke, Sudah, nah, itu Pak. dicatat, nanti dikumpulkan. Bagaimana metode pengumpulannya? Kalian kumpulkan aja ke PJ dalam bentuk boleh PDF, boleh image, JPEG ya, boleh JPEG. Kemudian kalian kumpulkan ke PJ kelas. Dari PJ kelas itu nanti dihimpun jadi satu dengan format nomor absen dan nama. Nomor absen, nama, kelas gitu ya. Nomor absen, nama, kelas. Lalu kalian jadikan format RAR. Kirim ke email. Emailnya saya kira sudah tahu karena dari kelas 10 emang metode pengumpulan tugasnya seperti itu. Jadi biar terstruktur jadi satu. Oke. Kapan deadline-nya? Deadline-nya hari Selasa. Tanggal berapa itu hari Selasa? Tanggal 17 ya. Tuh, pas hari libur. Nah, nanti PJ apabila sudah masuk deadline hari Selasa masih ada yang belum mengumpulkan, tinggal aja, nggak usah ada operak-operak, berarti memang tidak ada inisiatif untuk mengerjakan. Oke PJ.
Tadi saya sudah menyampaikan ke PJ 11 IPA 2 Najwa untuk dibuatkan grup khusus PJ aja. Jadi apabila ada informasi saya juga mudah untuk menyampaikannya. Jadi terdiri dari 4 anggota grup aja. Atau diusahakan sebenarnya PJ matematika minat dengan PJ matematika wajib itu ya sama. Jadi untuk menyampaikan informasinya lebih mudah. Untuk di IPA ini sama nggak untuk PJ matematika wajib dan minat? Beda, Pak. Beda ya? Pak. Beda, Pak. IPA 1 siapa PJ wajibnya? Iya. Dianada. Dianada. Minatnya? Tadi lagi Kak saya. Tadi lagi Kak Fadila. saya. IPA 2 itu ada Najwa dan siapa ya satunya ya? Rosa, Pak. Rosa, Pak. Rosa. Iya. Iya. Oh ya udah nanti Rosa dan Fadila Giska masuk aja ke situ juga ya. Jadi itu matematika untuk semua, bukan minat aja, bukan wajib aja. Saya nyampainya lewat situ gitu ya. Oke, Najwa minta tolong dibuatkan grupnya. Huruf kapital semua aja. PJ matematika kelas 11. Kalau fontnya tidak cukup boleh disingkat-singkat KLS X1 gitu, ya. Oke, mungkin seperti itu saja pertemuan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Ini bisa kalian catat. Metode pembelajaran saya sama kurang lebih dengan bahasa Indonesia. Jangan nanya, Pak, catatan ini dikumpulkan apa enggak. Nah, itu catatan ini sudah menjadi inisiatif kalian. Iya. Ini sudah menjadi kewajiban kalian, sama seperti pembelajaran offline. Apabila saya menyampaikan melalui video YouTube, itu kalian otomatis catat saja. Bisa jadi nanti kalau misalkan remedial itu menjadi salah satu syarat untuk bisa menuntaskan nilai itu. Oke, saya sudah ada telepon masuk, jadi saya akhiri saja untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.